menjelaskan tanggung jawab tentang ide kebangsaan. Jadi pada intinya ide kebangsaan itu adalah tentang masalah hukum yang berkaitan dengan tanah air dan kebangsaan. Maka dengan itu buktikan cinta tanah air sampai semuanya dengan tanah jawab ini. Jadi ketika nanti tanya jawab perang ini berarti dari sana itu sudah terlihat ada bukti-bukti cinta tanah air. Karena dahulunya Sayyidina Umar itu wallahu waktu itu apa umiran al-bulan. Jadi andai kata tidak ada cinta tanah air maka negara yang itu akan runtuh. Tapi dengan cinta tanah air maka negara yang akan bangun. Maka buktikan cinta tanah air sama dengan tanya jawab dalam diskusi ini. Oke, saya buka tanya jawab dua terlebih dahulu dari jawab satu. Dari satu sedikit satu dua tiga masih saya tahu ada pinggirnya mas gimana mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusuf Bawasu dari Universitas Samarinda. Acaranya di sini kita berjumpa berbicara tentang haji. Haji di sana banyak sekali aliran-aliran haji tidak pernah hanya sebuah perbedaan. Tapi kenapa di Indonesia mulai begini yaitu orang yang pluralitas mengedepankan toleransi atau beragama, tapi kamu seringkali memperbudak hal-hal yang di situ kita tak bisa sendiri. Apa budaya berpendidikan kita kurang lemah juga. Padahal perguruan tinggi di Indonesia banyak sekali yang mengatasnamakan budaya Indonesia dan banyak sekali kisah-kisah di Indonesia. Tapi kenapa kita seringkali memperbudak hal-hal sepele itu adalah intoleransi seperti berusaha berkejaran aparat atau jawab seringkali intoleransi. Apa solusinya bagi bangsa kita dan perang kita sebagai mahasiswa? Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tua diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja untuk pertanyaannya, di sini saya memberikan dua pertanyaan kepada beberapa saudara suami. Pertanyaan tadi Pak Yai menjelaskan masalah seperti ide muamalah. Terus pertanyaan kedua, untuk fikih kebangsaan, kenapa ada embel-embel kata fikih? Sedangkan mungkin dari teman-teman semua ini kita melihat fikih ya, ubudiyah, muamalah, nafkah atau sinayah. Nah, jika memang itu dan mungkin bisa saya tanyakan kapan menjadi fikih kebangsaan ini masuk dalam kurikulum pesantren?
Jadi saya mengangkat pertanyaan pertama dari Islam. Islam tentang masalah haji tapi masalah toleransi. Iya kasih. Tapi ini kan nggak jelas itu. Bisa diulangi lagi. Tenang, nggak jelas. Aku ini masalah sama. Diulangi lagi. Tadi kan Pak Yai bercerita bahwasanya di dalam haji kan banyak sekali aliran-aliran dalam Islam dan dalam sisi beribadah mereka sebenarnya berbeda, tidak ada konflik di sana. Namun kenapa di Indonesia sendiri yang katanya negara yang toleransi antar umat beragama, antar suku dan bangsa, tapi kenapa kita seringkali konflik dengan internal Islam sendiri dan konfliknya itu konflik-konflik remeh, konflik sepele. Apa ada apa dalam pendidikan kita? Kita yang tidak merata atau pendidikan kita yang salah atau bagaimana? Padahal banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia dan perguruan tinggi yang berpendidikan Islam di Indonesia. Tapi kenapa budaya toleransi sesama umat Islam di Indonesia itu kurang dulu? Terus bagaimana peran kita sebagai mahasiswa di kampus benar-benar tersebut untuk mengangkat toleransi sesama umat Islam sendiri? Ya, terima kasih saudara. Oke, saya paham. Jadi tadi ada sebuah mengangkat masalah di Arab ketika dalam posisi haji yang banyak bendera-bendera tentang bendera negara sendiri-sendiri Indonesia memakai bendera warna putih, nanti negara lain memakai benderanya masing-masing. Tapi kenapa dalam negara Indonesia ini kok terjadi perselisihan antar misalnya antara itu dengan Muhammadiyah, yaitu katakanlah itu perkara yang masih remeh. Nah itu bagaimana sikap kita untuk menghadapi sistem itu? Sudah saya sampaikan tadi, orang itu tidak akan pernah dijadikan sebagai orang alim sebelum tahqiq di dalam satu ilmu dan dia disiplin dengan berbagai macam ilmu termasuk antar mazhab pendapat orang lain. Nah, orang yang alim itu hanya sedikit, dan yang tidak toleransi kita tahu siapa mereka. Dan NU apakah tidak toleransi? Kita tahu yang memperjuangkan toleransi itu adalah dari NU sampai menjaga gereja dan sebagainya. Kita toleransi. Makanya pada waktu tahun 98 kalau tak keliru yang banyak orang merusak gereja, itu saya dalam diwawancara oleh wartawan itu saya katakan bahwa merusak gereja itu sama dengan merusak masjid. Di orang merobohkan gereja itu sama halnya merobohkan masjid. Lalu banyak orang yang meritik saya, kamu sudah stres atau bagaimana, tidak sadar atau bagaimana. Saya katakan saya sadar, saya waras. Saya berdasarkan Quran dan hadis bahwa orang yang merusak gereja sama dengan merusak masjid dengan dasar firman Allah satu, la tasubul ladzina yaquluna min dunillahi tasubbu wa aqrabu billahi. Jangan merusak gereja, jangan maki-maki pada orang yang menyembah kepada selainnya Allah, karena mereka akan maki-maki kepada Allah kalau berasal dari ilmu. Jangan merusak gereja, karena kami hanya memberikan kesempatan mereka merusak masjid. Memang kalau di sini tidak berani, tapi di daerah-daerah Islam yang minoritas masjidmu akan dirusak, musolamu akan dirusak oleh mereka. Jadi kamu merusak itu sama halnya dengan merusak masjid itu sendiri. Lalu di dalam kesempatan dari itu dalam buku kebangsaan saya teruskan juga menjaga gereja itu hukumnya wajib. Bu juga banyak yang kamu. Kenapa kewajib pada waktu itu? Saya katakan wajib pada waktu itu. Kenapa? Karena menjaga gereja juga menjaga gereja menjadi orang ibadah. Kalau ibadahnya kamu jaga atau tidak dijaga ya tidak ibadah.
melaksanakan atau tidak itu jadi ibadah, ada masalahnya sama sekali. Tapi dalam rangka kita menjaga keutuhan negara Indonesia, kenapa kok harus gereja yang dijaga, tidak masjid yang di gereja? Karena yang diancam oleh mereka dengan teroris adalah orang-orang yang minoritas. Gereja-gereja kalau di masjid kan tidak terancam. Makanya ibadah kita yang perlu dijaga itu gereja, bukan masjid-masjid. Ini kita menjaga gereja, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena nanti kalau sampai dirusak yang lama jelek adalah kita orang Islam. Dan dulu itu tidak ada Muhammadiyah dengan NU itu satu, tidak ada masalah. Sampai sekarang pun juga tidak ada masalah. Tapi siapa yang menjadi masalah? Setelahnya turunnya Wahabi datang ke Indonesia yang selalu mengolok-olok baru NU bergerak. Dulu tidak pernah namanya NU ngerot raweh aja nggak pernah. Sudah saya sampaikan tadi. Nulis itu sudah mengalami juga pernah mengolok. Tapi sekarang karena NU dibatalkan dia baru membela. Nah, kenapa mereka kok mengolok-olok? Karena mereka bodoh. Loh, kenapa kok bodoh? Hanya satu mazhab, satu pengetahuan yang diketahui, yang diyakini kebenarannya. Apakah itu Nabi yang diikuti? Sementara pengetahuan penafsiran yang lain juga berdasarkan Quran dan hadis diabaikan. Makanya saya sampaikan tadi, warfasa warafusuka wala jidal. Dia tak ngerti masalah semacam itu, dan mereka tahu-tahu semacam itu malah justru orang-orang mahasiswa yang kena virus oleh mereka. Orang-orang mahasiswa yang tidak ada dasar agama kemudian diberi fasilitas, didoktrin, dicuci otak. Di antaranya kadang pertama kali dikasih gratisan kos-kosan. Terus akhirnya didoktrin yang semacam itu. Akhirnya sampai keluar dari mahasiswa, sampai bank saja terus diharamkan, sehingga setelahnya menjadi pegawai bank bisa berhenti semuanya. Itu goblok rokok. Ini. Dia tidak memahami bahwa riba madho kemaripas seterusnya. Makanya perlu pengkajian yang di dalam. Di pesantren tidak pernah ada semacam itu, kecuali pesantren sekarang. Pesantren sekarang itu sudah tidak sama dengan pesantren dulu. Kalau pesantren dulu itu kita mendirikan pesantren, bukan mendirikan, tapi dia yang karismatik, orang yang ngalim, kemudian yang lainnya datang mengaji. Sekarang enggak. Makanya dari sekarang itu yang penting kita punya uang, mendirikan sekolahan, mendirikan kampus, kemudian diasramakan, sudah disebut dengan pesantren, karena didaftarkan pesantren sebab nanti akan mendapatkan, selain dapat hijab kan ada saipun dari pemerintah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka-mereka yang tidak tanggung jawab, sehingga banyak sekali pengasuh-pengasuh melecehkan terhadap santri. Akhirnya mengingatkan zaman dulu seperti yang berlaku pada Barsisa, melecehkan pada santri yang lain. Terus macam itu dulu nggak pernah saya katakan. Itu malah justru mahasiswa yang perlu meneliti. Kenapa kok mahasiswa yang banyak terlibat ke mahasiswa? Karena pengetahuannya masih jangka, pengaturannya itu masih minim, kemudian ditopeng dengan kekerasan yang hanya satu mazhab, yaitu dari golongan Wahabi. Memang biayanya luar biasa. Kalau saya menyalahkan orang Wahabi di Indonesia nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu bekerja. Kalau tidak seperti itu tidak dapat uang. Makanya ini, orang NU ya sudah berjalan seperti hanya ini. Makanya perlu adanya pembiayaan dan sebagainya, kemandirian dan sebagainya. Jadi kalau sama tanyakan di Indonesia kenapa tidak kita toleransi? Siapa yang tidak toleransi? Sekarang saya lihat di Indonesia yang tidak toleransi, yang selalu menyalahkan siapa? Dari Nahdlatul Ulama, karena memang sudah didasari dengan Nahdlatul Wathon, tidak ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lain, hidup dengan rukun. Dan tidak pernah di situ itu dulu itu ada Islam bentuk aswaja, center dan lain-lain, tidak ada. Adanya sekarang karena untuk bela diri yang mereka perang di dalam media sosial gencarnya, dan kita kalah dalam urusan itu karena memang di dalam politik dulu 10 tahun dari Menteri Informatikanya
adalah milik mereka yang sehingga digunakan untuk mengajarkan kepada mahasiswa tentang masalah IT, tapi biayanya begitu besar. Itu kesalahan pemerintah dulu memelihara harimau tidur, memelihara golongan Islamisan keras. Akhirnya sekarang nggak tanggung jawab. Ini yang terjadi semacam ini. Makanya untuk kejadian negara yang sekarang ini mulailah dikikis mereka yang beranian keras. Tapi jangan mimpi hilang. Hati dihilangkan, bukan berarti hilang, tetap dia bermain. Ini. Kemudian pakai paragraf sangat relevan dengan catatan mampu mengaktualisasikan sesuai dengan kondisi sekarang. Berarti apa? Memodernisasi tentang Islam, perlu memodernisasi tentang fikih. Makanya adanya moderasi fikih, moderasi Islam, tapi jangan kebablasan. Kalau Anda secara tekstual gak relevan, secara apa namanya tekstual. Misalnya di dalam akad qirot, kalau dalam salah fikih itu syaratnya harus nabi, tidak boleh fulus, tidak boleh uang kertas, harus zahab dan fiddah. Itu kalau zaman dulu, kenapa? Karena memang mata uang itu adalah dari emas dan perak, yang sehingga dengan tidak diperbolehkannya selainnya karena akan menambah pekerjaan yang tidak masuk di dalam qirot. Kalau Anda cerdas, sekarang relevan, tapi jangan diprakteknya. Tapi kita lihat, yaitu sekarang harus pakai mata uang kita, yaitu mata uang rupiah, bukan mata uang emas. Kalau emas malah nggak sah. Relevan tidaknya terserah kamu bisa memahami atau tidak. Nah, termasuk kenapa di dalam sholat? Kalau sholat itu waktu siang disunatkan untuk sirri, kalau malam untuk jahri. Itu jangan dilihat teksnya, perlu ada tesis, diteliti, dikritisi. Kenapa? Oh, karena waktu dulu itu orang-orang Islam, orang-orang kafir ada waktu siang sama kamu. Nah, sehingga ketika mendengarkan Al-Quran dibaca akan memaki-maki kepada Al-Quran, memaki-maki kepada orang Islam. Tapi kalau malam tidur semuanya, sehingga bebas. Nah, ini jangan dirubah karena ini sejarah yang bisa ada pengkajian. Kalau dirubah nanti nilai sejarah hilang. Makanya situs-situs yang membawa sejarah jangan dihilangkan. Ini nanti akan bikin pengkajian. Di sini Arab menghilangkan situs-situs yang mulia hanya karena demi Wahabi. Sejak kelahiran Nabi, rumahnya Kanjeng Nabi hilang semuanya. Makam-makam sahabat dihilangkan. Indonesia alhamdulillah masih ada, walaupun sebagian memang hilang. Jangan dihilangkan situs-situs itu. Kalau digunakan kemaksiatan jangan situsnya yang dihilangkan, tapi kemaksiatan yang dihilangkan. Makanya ketika ada geger-geger di Malang masalah ringin yang ada di tengah kota, itu dijadikan sandraan oleh masyarakat, jajan, macam-macam sandraan. Akhirnya dengan mereka ringkinnya akan dirobohkan. Terus dia merasa haram merobohkan, tidak ada urusannya. Yang salah itu bukan ringinnya, yang salah itu orangnya. Makanya yang dibina itu orangnya, jangan ringinnya, lilenya. Makanya ada lokalisasi, dikatakan lokalisasi dibongkar, nggak boleh. Karena yang salah bukan lokalnya, orangnya. Nah, bagaimana orangnya kita bina? Karena kalau itu yang dibongkar itu adalah lokalnya, orangnya tetap akan pindah lagi. Coba agak cerdas sedikit semacam itu. Mau ikut bongkar bawah ini. Dan ini kita tetap toleransi semacam itu. Jadi fikih akan relevan. Nah, kalau kita kembangkan semacam ini, bagaimana sekarang bahwa kalau kita itu mengeraskan suara sampai mendengarkan orang kafir yang non-Islam yang akhirnya bisa mengakibatkan kita konflik, jangan sampai kita lakukan. Itu hikmahnya, yaitu namanya tesis yang nanti akan dirumuskan di dalam fikih kebangsaan, bahwa kita
melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang lain tersinggung tidak boleh. Ini kalau kita mau mengkaji, terus kapan pakai kebangsaan masuk dalam pesantren? Sudah dileboi sudah lama menjadi kurikulum, menjadi kurikulum, bahkan ma'had ahlinya itu fakultasnya fakultas kebangsaan. Namanya fakultasnya fakultas kebangsaan, ma'had ahlinya. Ya sudah itu sudah lah. Kemudian yang lain-lain kita nggak bisa memaksakan, Mas. Pondok itu punya otoritas sendiri-sendiri, punya ciri khas sendiri-sendiri yang semuanya keputusannya berdasarkan pengasuh. Kita tidak bisa mendoktrin pada pesantren, tapi kita lakukan untuk inovasi sendiri. Mereka ikut silahkan, nggak ikut silahkan karena punya otoritas, dan kita tidak punya hak untuk memaksakan orang lain sesuai dengan kita. Nah, kemudian kenapa tidak diajarkan? Apa salah kita mempelajari hukum Islam? Masya Allah. Yang tidak toleransi itu bukan orang yang mengerti tentang Islam. Qalilul ilmi kasirul ingkar. Kasirul ilmi qalilul ingkar. Orang yang minim ilmunya akan menyalahkan orang terus. Tapi orang yang segoro ilmunya gak akan pernah menyalahkan. Karena tahu. Seperti kemarin saja, saya bertanya, saya diundang untuk merumuskan masalah ketika di masjidnya orang NU yang khutbah itu panggilan, terus dia tidak melakukan khutbah 2 kali, tapi 1 kali tidak duduk. Akhirnya geger. Suruh mengumumkan kepada jamaah bahwa jamaahnya tidak sah. Nah ini panitia nggak berani mengumumkan, misalnya geger. Saya katakan tidak usah diumumkan. Kenapa kita diumumkan saja? Itu juga khutbah 1 itu juga diperbolehkan menurut Imam Salasa, dan masyarakat sendiri juga tidak meyakini batal. Ya sudah, kita itu bukan harus mengikuti mazhab Syafi'i. Ahlussunnah wal Jamaah dirumuskan mengikuti salah satu dari mazhab 4. Orang awam tidak harus terikat satu mazhab, pokok yang penting mengikuti salah satu dari pendapatnya ulama yang muktabar, dan selama di dalam melaksanakan tidak menekankan batal, tidak apa-apa. Sudah saya sampaikan tadi, walaupun di dalam Fathul Qorib dikatakan tidak boleh sholat tarawih 4 rakaat 1 salaman, gak sah. Itu kalau sengaja. Kalau dia gak sengaja, dia nggak ngerti dalilnya, mengakan semacam itu gak apa-apa. Sudah saya sampaikan tadi lagi di dalam masalah usul fikih. Ketika guru membatalkan santri yang mengatakan saya tidak meriwayatkan semacam itu, berarti saling membohongkan pada Rasul. Apakah gurunya apa muridnya? Secara logika pasti ada, tapi gak ada yang saling merasa membohongkan karena merasa benar semuanya, dan merasa itu mendengarkan, yang satu juga merasa tidak menyampaikan. Ini dibenarkan. Dan ini bagaimana membohongkan Rasul? Tidak sengaja membohongkan Rasul, tidak ngerti di dalam memahami Rasul, membohongkan Rasul, tidak masalah, tidak berdosa. La junaha alaikum fima aqtum walakin mata'ammadat qulubukum. Tidak berdosa bagi kita kalau memang tidak ada kesengajaan, tapi berdosalah kalau memang itu sengaja. Di Indonesia saja yang di situ melibatkan agama yang tidak 100%, hanya sebagian, itu menjadi geger. Itu seperti zaman berulang pada zaman Abu Yusuf sebagai Qadul Qudot, orang yang mengikuti mazhab Hanafi. Sebagai Qadul Qudot dia merumuskan semuanya, kodi-kodi seluruh dunia harus bermazhab Hanafi. Kalau tidak boleh. Apa yang terjadi? Cemburu sosial. Dari orang Hanafi, orang Hambal, orang Maliki juga marah. Ini gimana kok bisa seperti itu? Ini juga terjadi di Indonesia selama 32 tahun, Pak. Mas, tidak ada menteri agama dari Nahdlatul Ulama. Loh, kenapa? Karena Nahdlatul Ulama pada waktu itu termasuk golongannya maghdubi alaihim, orang yang dimarahi oleh Mbah Tung. Kecuali yang pintar ini Profesor Dr. Abdul Ghafur yang bisa merayu. Apa yang terjadi? Gak ada menteri agama, itu saja.
akhirnya terjadi pihak sosial, terjadi cemburu sosial. Kemenak seluruh Indonesia nggak ada yang dari NU. Kalau memang orang akan masuk dalam dalam Kementerian Agama, dalam kantor bakal dulu diuji bisa kunut enggak. Kalau setelah bisa kunut tak lolos. Karena itu jelas orang NU. Loh itu dalam masalah hanya sepele begitu saja sudah terjadi semacam itu. Kalau diteruskan masalah. Begini, hanya satu di dalam masalah itu akhirnya keputusan hari raya selalu di belakang. NU selalu menggambarkan sendiri tidak ada kemungkinan. Ya, yang waktu itu Muhammadiyah telah dombreng kepada pemerintah, tidak pernah menggunakan fatwa ilmiah, tidak harus ikut di belakang, selalu disempurnakan 30 hari. Tapi baru sekarang yang tidak memiliki cantolan lagi, sudah tidak mendukung pemerintah lagi. Sekarang metodologinya dirubah dengan wujudul hilal, sehingga walaupun tidak mungkin dilihat, pokoknya yang penting ada tanggal sudah. Nah, yang penting sudah bisa di atas cukup, sudah puasa, sudah hari raya. Dulu gak berani. Selalu mendukung dengan bakung. NU tetap konsisten dengan seperti dulu. Didukung atau tidak didukung. Ini ya. Atau kita ini dalam masalah yang sekecil itu urusan agama itu saja. Terus sedikit urusan Ahok. Nah, itu saja. Korban apa itu Pak? Dianggap aku melecehkan agama. Itu 50-50. 50-50. Kalau jangan tertipu dengan para ulama-ulama. Apa itu menyelesaikan agama? Itu perlu ditinjau kembali saja. Kenapa? Syekh Hasan Basri mengatakan dalam kitab Ihya yang ditulis oleh Imam Ghazali, la yaghurrunaka qawlu man al-mar'u ma'a man ahabba. Jangan tertipu dengan hadis yang mengatakan orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kalau dipotong di situ kamu akan mengatakan Syekh Hasan Basri melecehkan agama. Enggak. Itu waliullah. Lah kenapa Hasan Basri mengatakan semacam itu? Fa innal yahudiyya qad ahabba nabiyya hubban syadidan wa inna nasara qad ahabba hubban syadidan. Ayakuluna majmu'ai nabi. Orang Yahudi cintanya kepada nabinya luar biasa. Orang Nasrani cintanya kepada nabinya luar biasa, malah justru ada Maulidan, hari kelahiran Isa Al-Masih. Ada Isra Mi'raj, hari kenaikan Isa Al-Masih. Bahkan ada haul, hari kewafatan Isa Al-Masih. Kita tidak ada haul. Masih kalah. Doa apa mereka dikumpulkan? Hanya modal cinta tidak bisa. Allah Ta'ala menyatakan, walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biimanin, imannya sama. Nah, kalau mereka imannya sama atau tidak, kita tidak tahu. Ini urusan agama. Makanya saya pernah diundang pertemuan antara agama. Dan waktu itu sebenarnya bukan saya pembicaranya saya, tapi waktu itu yang berbicara kiai saya, yaitu Kiai Imam Yahya Mafrus. Waktu itu kedatangan juga orang-orang Kristen apostolus dari Mesir, bukan Mesir, bapak-bapak. Nah, terus saya hanya sebagai pendengar, tapi saya datang, masuk, ya Imam tahu saya datang, langsung dia turun dari podium, langsung saya diseret untuk naik, kasih mic bicara, Masya Allah. Nah, padahal itu bukan pada santri, kalau pada santri saya enak sih berbicara salah-salah kan gak jadi masalah, itu antar agama. Terus dari Mesir juga datang, ya saya menyampaikan sederhana. Agama itu selama-sama semuanya benar. Karena sumbernya dari satu, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah putra Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra Yahuda yang kemudian Yahudi. Dan seterusnya akhirnya sampai dari Maryam punya putra Nabi Isa. Akhirnya Nasrani. Nabi Ismail keturunannya punya putra yaitu Nabi Muhammad. Dan akhirnya Islam. Nah kemudian Nabi Sunnah. Kalau mereka Samawi atau tidak saya nggak mau tahu. Tapi kalau yang Samawi itu benar. Lalu walaupun seperti ini, saya untuk sekarang tetap mengatakan yang paling benar Islam. Kenapa saya memilih Islam?
Saya ibaratkan kita semuanya satu tujuan. Kalau kita akan pergi haji, tujuannya ke Mekah. Tapi ada kloter pertama, kloter kedua. Ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Masing-masing kloter itu punya paspor yang berbeda dengan kloter kedua. Yang suka dengan yang lainnya. Punya visa yang beda dengan visa yang lainnya. Karena dibatasi dengan waktu. Kita akan naik kereta sama-sama tujuannya ke Jakarta. Yang tentunya karcisnya juga berbeda-beda. Antara karcis yang eksekutif dengan ekonomi atau bisnis, luxury, tentu beda-beda. Harinya pun beda-beda. Nah, kalau dulu yang berangkat Nabi Musa, maka semuanya harus sesuai dengan paspornya Nabi Musa. Semua harus cocok dengan visanya Nabi Musa. Ketika yang berangkat kloternya Nabi Isa, harus cocok dengan paspornya Nabi Isa. Harus cocok dengan visanya Nabi Isa. Kalau yang sekarang yang berangkat kloternya Nabi Muhammad, harus sesuai dengan paspornya Nabi Muhammad, visanya Nabi Muhammad. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau teman-teman, karena waktu itu dalam beragama masih meyakini bahwa paspor lama ini masih laku, silakan. Kita tidak akan membicarakan. Tapi nanti kita akan ketemu di bandara. Kita akan ketemu di stasiun. Nanti ada petugas yang menentukan siapa mana yang laku, mana yang tidak. Mari kita bersama-sama nanti, bersama-sama kita ketemu di stasiun, bersama-sama ketemu di airport. Yang tugas untuk menerima atau tidak di sana sudah ada. Loh, seperti ini saya tidak mengatakan mereka benar, tapi juga tidak mengatakan mereka salah. Menerima semuanya. Ini bedanya. Jadi kalau mereka masih yakin silakan, tak masalah. Kita nggak usah ikurafuddin batabayan harus kriminal, karena nggak ada masalah mengatakan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada orang yang tak bisa minta dikasih makan, lalu Ibrahim menyarankan, saya kasih makan kalau kamu masuk Islam. Kemudian dia gak jadi atas makan saja bersyarat ke masuk Islam, gak jadi. Katanya orang pulang, Nabi Ibrahim, Nabi Allah, wahai Ibrahim, kalau dia masuk Islam, untungmu apa? Kalau dia tidak masuk Islam, rugimu apa? Nah, diam Nabi Ibrahim. Kenapa kamu kasih makan itu saja kok masih menyarankan masuk Islam? Ketahuilah Ibrahim, saya telah memberi makan kepada dia 55 tahun. Tidak saya syaratkan Islam. Dia dalam keadaan non-Islam, saya kasih makan. Kenapa kamu hanya satu piring saja kok menyarankan Islam? Di sini lah kita membantu saja kok masih. Kalau orang Islam dibantu, tidak ada urusannya. Untuk membantu siapa saja yang kita bantu. Jadi di sini toleransinya. Jadi perlu kita ketahui, tidak toleransi ini siapa dengan itu saja, dan kita harus kenal siapa yang kemudian siapa yang kafir yang ini. Nah, ini siapa? Ini ya karena ya seperti tadi faktornya karena pengetahuannya yang masih minim. Lalu bagaimana pengajiannya? Kita tidak bisa memaksakan. Pengajian itu kita mondok iso maca kitab mus ngijab hijab. Luar biasa. Tidak mondok sampai maca kitab bisa gitu aja loh. Waduh, sulitnya bukan main. Betul enggak? Bisa. Apalagi sampai mengetahui tentang apa itu namanya mengkritisi. Apalagi sampai membandingkan dengan mazhab. Waduh, ya yang mau saja. Yang mau saja. Itu tidak bisa semacam itu. Makanya dalam hal ini kadang disampaikan kepada masyarakat awam juga membingungkan karena SDM. Yang terus tidak mengaji bagaimana? Yo, nanti memang saya akan bicara bisa. Kenapa tidak bikin pondok semacam itu? Orangnya diajak belajar, mau apa tidak? Saya mengaji tentang masalah apa itu manhajid, yang mendengarkan itu tidak mau. Yang mau itu sudah nggak mau. Kenapa? Gak nonton, semua terang enggak. Ini permasalahan problem. Nah,
inilah makanya oleh Allah dikatakan perbedaan tidak akan pernah bisa disatukan. Jadi kita tidak mensatukan perbedaan, tidak membedakan yang memang tidak membedakan yang sama, tidak menyamakan yang beda, tapi saling menghargai. Saya kembali. Bisa